Halo Sobat Pelajar. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu reformasi di tahun 1998. Apakah para Sobat Pelajar tahu peristiwa apa yang terjadi pada tahun 1998 tersebut? Reformasi merupakan sebuah momen yang dimana dapat mengubah arah bangsa ini dan membawa kita menuju era baru dengan harapan perubahan yang jauh lebih baik. Mari kita bersama-sama menelusuri latar belakang, perjalanan, serta dampak dari gerakan yang dipelopori oleh keberanian dan juga semangat perubahan rakyat Indonesia. Peristiwa reformasi di tahun 1998 ini telah muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama lebih dari 3 dekade. Krisis moneter telah melanda benua Asia pada tahun 1997 yang memicu keterpurukan ekonomi di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan adanya inflasi yang meninggi, pengangguran massal, serta kemiskinan yang semakin meluas. Namun, situasi ini diperburuk oleh praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme yang merajalela di kalangan elit pemerintahan. Keadaan itulah yang pada akhirnya menimbulkan gelombang protes, terutama dari kalangan mahasiswa yang menuntut perombakan sistem politik yang lebih demokratis. Setelah serangkaian aksi demonstrasi besar-besaran terjadi, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Presiden Soeharto akhirnya mundur dari jabatannya setelah 32 tahun memimpin Indonesia. Setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan mengakhiri era Orde Baru, B.J. Habibie diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sidang istimewa MPR juga digelar guna menyusun arah reformasi politik termasuk revisi undang-undang serta kebijakan ekonomi. Setelah itu, pada tahun 1999, pemilu pertama yang bebas dan juga demokratis sejak 1955 telah diadakan. Abdul Rahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur saat itu telah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2000, kebijakan desentralisasi telah digerakkan. Pemerintah menerapkan beberapa otonomi daerah sebagai langkah reformasi untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah. Pada tahun tersebut juga, Gus Dur telah membubarkan beberapa departemen sebagai bagian dari reformasi birokrasi, termasuk Departemen Penerangan dan juga Departemen Sosial. Pada tahun 2000 juga, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan. Amandemen Undang-Undang 1945 ini dilakukan sebagai bagian dari reformasi politik, memperkuat peran DPR, serta membatasi kekuasaan eksekutif. Pada tahun 2001, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diberhentikan dari jabatannya oleh MPR setelah adanya konflik politik. Setelah itu, Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Upaya reformasi di bidang hukum dan juga pemberantasan korupsi mulai lebih digencarkan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 2002, amandemen Undang-Undang 1945 kembali dilakukan. Amandemen ini kembali dilakukan guna memperkuat sistem demokrasi dengan memperkenalkan pemilihan presiden langsung. Amandemen ketiga Undang-Undang 1945 kembali dilakukan guna mengatur masa jabatan presiden, pemilihan presiden secara langsung, serta peran lembaga-lembaga negara yang lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2004, pemilu pertama di mana rakyat Indonesia dapat memilih presiden secara langsung telah dilakukan. Akhirnya, pada tahun tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia mengalahkan Megawati Soekarnoputri. Pada tahun 2004 juga, amandemen keempat Undang-Undang 1945 kembali dilakukan. Amandemen undang-undang yang dilakukan pada tahun 2004 ini merupakan amandemen terakhir yang menegaskan sistem presidensial, peran lembaga negara, serta hak-hak asasi manusia.
Lanjut di tahun 2005, KPK mulai melihatkan taringnya dengan menangkap beberapa pejabat tinggi yang terlibat kasus korupsi. Selanjutnya, pada tahun 2006, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah menghadapi beberapa krisis politik, termasuk isu kenaikan harga BBM serta konflik internal partai koalisi. Namun, di tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menggerakkan kebijakan ekonomi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meluncurkan beberapa kebijakan ekonomi untuk menstabilkan perekonomian pasca krisis global di tahun 2007 sampai 2008. Kebijakan ekonomi baru yang diluncurkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono juga termasuk program pengurangan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, pada tahun 2008, persiapan menjelang pemilu legislatif dan juga pemilihan presiden yang kembali akan diselenggarakan pada 2009 sudah dilakukan. Beberapa partai politik mulai berkampanye jelang pemilu tahun 2009. Pada tahun 2009, pemilu presiden telah dilakukan. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode kedua. Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mengalahkan Megawati dan juga Yusuf Kala dalam pemilu Presiden Republik Indonesia di tahun 2009. Itu dia penjelasan tentang peristiwa reformasi di tahun ke-1998. Terima kasih telah menyimak ya. Sampai jumpa kembali.